Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran akhirat ya. Masih sama, kita masih di pembelajaran 4, yaitu kalau kemarin kita sudah belajar tentang taat dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian selanjutnya kita untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang taat dan patuh terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Oke, tapi sebelum pembelajaran dimulai, malah kita baca bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silakan anak-anak menyiapkan buku dan pensilnya. Pengertian taat dan patuh terhadap Rasulullah SAW yaitu menjalankan perintah Rasulullah SAW dan menjauhi larangan Rasulullah SAW ya. Nah, jadi taat kepada Rasul itu sama halnya kita mengikuti semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah ya. Nah, dalam hal ini itu yang dimaksud itu dalam ajaran agama Islam ya. Jadi semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membawa risalah agama Islam. Nah, setelah meyakini ajarannya, kita sebagai makhluk Allah, sebagai umat muslim, kita wajib untuk mengikuti dan mengamalkannya ya. Nah, tidak ada gunanya ya, ibaratnya kalau kita hanya meyakini saja tetapi kita enggan untuk mengamalkannya. Contohnya saja kita tidak mengerjakan sholat, kemudian enggan berzakat, nah terus tidak mau bersedekah, itu sama saja ya. Nah, sesungguhnya semua yang diajarkan oleh Rasul itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, jadi kalau kita tidak taat terhadap perintah Rasul, berarti sama saja kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Nah, di sini Allah memberikan penjelasan dalam surat Al-Hasyr ayat 7 ya. Jadi isinya itu tentang ketaatan terhadap perintah dan larangan Rasulullah SAW. Nah, berikut adalah potongan dari surat Al-Hasyr ayat 7 ya. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'atakum wa rasuluh faqtuhu wa ma'anakum anhu tantahu wa taqullah innallaha syadidul iqab. Ya, artinya apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumnya. Nah, jadi setiap seorang muslim itu wajib taat dan patuh terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, taat dan patuh terhadap Rasulullah itu merupakan konsekuensi dari iman terhadap Rasulullah atau utusan Allah ya. Nah, Rasulullah SAW itu tidak memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu itu melainkan atas izin dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun cara menaati Rasul yaitu yang pertama mengetahui riwayat kehidupan para Rasul ya, terutama Rasulullah SAW dan ajaran yang dibawanya. Dua, membenarkan berita yang disampaikan para Rasul. Dan yang ketiga adalah mengamalkan syariat yang dibawanya. Nah, dalam hal ini syariat Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir ya. Yang keempat, mencintai dan membela para Rasul, terutama Rasulullah SAW. 5, meneladani kehidupan para Rasul. Dan yang keenam, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Nah, itu tadi ya cara menaati Rasulullah SAW.
Selanjutnya perilaku taat kepada Rasulullah SAW ya. Jadi taat dan patuh kepada Rasul itu tidak cukup hanya dengan kata-kata ya, tetapi harus juga diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Nah, perbuatan sebagai bentuk ketaatan kepada Rasul itu yang pertama yaitu mengikuti dan mengamalkan ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasul ya, melalui Al-Quran dan hadis ya. Kemudian yang kedua yaitu mempercayai semua berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan yang ketiga yaitu memuliakan Rasulullah dengan memperbanyak sholawat Nabi dan salam kepada Nabi. Nah, selanjutnya ada cara menjadi Rasulullah SAW ya. Nah, Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi terakhir ya, yang banyak memperoleh gelar baik dari Allah Subhanahu Wa Taala maupun dari manusia ya. Nah, jadi Rasulullah SAW itu mendapatkan gelar dari Allah yang berupa gelar di bawah. Nah, Nabi Muhammad itu juga memperoleh gelar dari masyarakat Mekah ya, dengan sebutan apa? Al-Amin ya. Jadi ketika berhasil menemukan masyarakat Mekah pada waktu akan meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Nah, di samping itu Rasulullah SAW itu juga memiliki sifat yang mulia ya. Nah, di antara sifat tersebut antara lain ada sifat sidik, yaitu artinya jujur, ada amanah, artinya dapat dipercaya. Kemudian tabligh yang berarti menyampaikan wahyu Allah SWT kepada manusia. Dan yang terakhir ada fatonah, pandai atau cerdas. Nah, jadi sifat mulia dari Rasulullah SAW. Nah, setelah kita memperhatikan sifat-sifat Rasulullah SAW tersebut, maka cara yang dapat kita lakukan untuk meneladani Nabi Muhammad SAW yaitu dengan cara yang pertama yaitu selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi sebagaimana Rasulullah SAW yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua yaitu menjaga amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya ya, serta melaksanakan perintah Rasulullah dan menjauhi larangan daripada Rasulullah SAW. Dan yang terakhir yaitu harus senantiasa berperilaku jujur ya, bagaimana sifat Rasulullah SAW. Nah, itu tadi sedikit penjelasan daripada taat dan patuh terhadap Rasulullah SAW. Juga apa yang sudah saya sampaikan itu bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat dalam belajar ya anak-anak ya. Sekian pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.